Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, waro merupakan sikap dan pola hidup yang sangat penting untuk mengerem laju syahwat duniawi dengan menjaga diri agar tidak berbuat dosa. Dengan belajar waro, setiap muslim melatih dirinya untuk meningkatkan sensitivitas spiritualnya dalam menjauhi larangan Allah. Sifat ini juga dimiliki oleh lelaki yang soleh bernama Sabit bin Ibrahim tatkala dia memakan sebuah apel yang berujung pada pernikahannya. Bagaimana kisahnya dan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Simak terus video ini sampai akhir hanya di Bukhari TV. Suatu hari, Sabit bin Ibrahim berjalan di pinggir kebun. Tiba-tiba sebuah apel jatuh. Sabit mengambil apel itu dan memakannya. Ia kemudian sadar bahwa apel tersebut bukan miliknya. Ia tak berhak untuk memakannya. Sabit bin Ibrahim kemudian segera menghampiri tukang kebun yang berada di kebun apel tersebut untuk meminta izin. Sayangnya tukang kebun itu bukan pemilik kebunnya. Dia hanyalah tukang yang dipekerjakan oleh majikannya. Kemudian tukang kebun itu memberitahu bahwa rumah majikannya sangat jauh. Jarak perjalanannya kurang lebih 1 hari 1 malam perjalanan. Tapi Sabit bin Ibrahim tetap ingin menemui majikannya untuk meminta izin terhadap apel yang telah ia makan. Ia berkata, "Aku tetap akan pergi menemuinya sekalipun perjalanan menuju tempatnya itu lebih jauh dari yang engkau katakan." Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, kelak tempat pulangnya adalah neraka." Maka pergilah Sabit menuju rumah pemilik kebun apel. Ketika sampai di tempat tujuan, ia langsung mengetuk pintu. Begitu pintu terbuka, tampak di hadapannya seorang laki-laki setengah tua berdiri dengan senyum manis. Setelah mengucapkan salam, Sabit segera menceritakan apa yang telah dia alami. Kemudian ia meminta izin kepada laki-laki tersebut untuk menghalalkan setengah apel yang telah ia makan. Pemilik kebun menatapnya dengan tajam. Dia tak ingin menghalalkan apel yang telah Sabit makan kecuali dengan satu syarat, yaitu Sabit harus menikahi putrinya. Pemilik kebun itu juga menambahkan bahwa putrinya itu adalah seorang yang bisu, tuli, lumpuh, dan juga buta. Mendengar penjelasan dari pemilik kebun, Sabit tidak lantas mundur dari niat awalnya. Ia malah mengatakan, "Baik tuanku, aku akan menikahinya demi untuk menghalalkan setengah apel yang telah aku makan itu." Maka singkat cerita, pemilik kebun pun segera menghadirkan 2 orang saksi dan akad pernikahan berjalan dengan lancar. Pemilik kebun segera membawa Sabit memasuki kamar untuk menemui istrinya. Sebelum Sabit memasuki kamar, dia mengucapkan salam terlebih dahulu sekalipun ia sadar bahwa salamnya tidak akan dibalas. Tapi alangkah kagetnya Sabit setelah mengucapkan salam. Salamnya itu dijawab oleh istrinya. Sebelum rasa kagetnya hilang, istrinya berdiri menghampiri sambil memegang tangan kanan menambah keheranan Sabit. Sabit heran mengapa istrinya menjawab salam, berarti ia tidak bisu. Ia mendengar salamnya, berarti ia tidak tuli. Ia berdiri di hadapannya, berarti ia tidak lumpuh. Bahkan ia juga memegang tangannya, berarti ia tidak buta. Kemudian Sabit bertanya kepada istrinya, "Ayahmu mengatakan bahwa kamu adalah seorang yang tuli, buta, bisu, dan juga lumpuh. Tapi ternyata tidak, kamu sehat seperti aku, tak kurang sedikit pun." Istrinya menjawab, "Ayahku menerangkan bahwa aku buta karena aku buta dari hal yang haram. Kedua mataku tak pernah melihat sesuatu yang haram. Aku tuli karena telingaku tak pernah dipakai untuk mendengarkan sesuatu yang tak dibenarkan. Aku bisu karena lidah dan mulutku tak pernah berkata selain zikir kepada Allah.
Aku lumpuh karena kedua kakiku tak pernah melangkah di jalan yang dibenci Allah. Sabit bersyukur, ia tatap terus wajah cantik istrinya. Tampak wajah yang sangat cantik, bersinar laksana bulan purnama di tengah kegelapan malam. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang putra yang kelak sangat terkenal kesolehannya dan keilmuannya yang sangat luas juga berpengaruh ke seluruh lapisan dunia. Dia adalah Imam Abu Hanifah. Sikap waro mengantarkan kita kepada nikmat dunia dan ukhrawi yang tak disangka. Laksana pepatah berkata, satu kayuh dua pulau terlampaui. Sabit tidak hanya terlepas dari dosa dunianya, ia juga diberi bonus istri yang cantik dan soleh perangainya. Bahkan Allah memberikan mereka keturunan seorang ulama yang pintar, soleh, dan rujukan pada zamannya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut dan tercerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.